Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Kembali kita ketemu lagi bersama saya, Mbak Eva. Kita akan melihat bacaan timeless lagi ya untuk kali ini yang akan saya buat. Kali ini berkaitan dengan divine timing, bacaan tentang energi yang akan kamu terima pada waktu yang sesuai dengan apa yang semesta tetapkan ke dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi artinya divine timing ini adalah bacaan tentang energi yang akan diterima oleh seseorang sesuai dengan waktunya masing-masing. Tidak harus terjadi dalam waktu yang sama, misalnya dalam minggu ini, dalam bulan ini. Untuk itulah bacaan ini dibuat timeless. Artinya bisa dilihat kapan saja apabila mungkin energi kalian memang sesuai dengan bacaan tersebut. Artinya ada ketertarikan untuk melihat video ini nantinya lagi. Mudah-mudahan ketika kamu melihat video ini kapan saja nanti itu bisa menjadi energi kamu yang terwakilkan ya. Oke, kita mulai untuk bacaan divine timing minggu ini. Kita lihat dari kartu oracle-nya terlebih dahulu. Oke, kartu oracle pertama. Wow, kartunya anxiety. Oke. Ya. Oke, kita lihat untuk oracle kedua. Divine timing. Di sini saya akan melihat bacaan secara umum ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga nanti akan dibuat bacaan untuk relationship atau dalam hubungan asmara, hubungan dengan seseorang. Oke, di kartu oracle kedua kita lihat di sini kartunya adalah expect powerful change ya. Expect powerful change. Baiklah. Kita lihat ya untuk situasinya dari kartu tarot. Sepertinya ini sesuatu yang ya bisa dikatakan sesuatu yang agak sedikit berkaitan dengan situasi yang kurang nyaman atau kurang sesuai dengan harapan, bisa jadi seperti itu. Oke. Kartu pertama di sini ada Eight of Wands. Ada kartu nomor 11 Justice. Kemudian ada kartu nomor 2, The High Priestess. Lalu di sini ada Knight of Pentacles. Eight of Pentacles dan The Devil. Wow. Ya. The bottom of the deck di sini ada kartu nomor 9 yaitu The Hermit. Oke, kita lihat untuk divine timing kali ini dalam situasi yang saya lihat secara umum dulu ya. Entah itu dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergaulan sehari-hari. Ini seperti ada sesuatu yang memang mungkin direncanakan, ingin dilakukan, rencana yang sedang dipertimbangkan atau diperhitungkan secara serius atau secara masak apa yang ingin dilakukan di sini. Mungkin berkaitan dengan komunikasi
ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, tetapi itu masih berupa wacana atau masih berupa rencana. Karena kalau saya melihat di sini ada hal-hal yang membuat ada hal-hal yang membuat masih harus dievaluasi lagi. Dievaluasi dulu situasinya. Misalnya begini, mungkin dalam sebuah koneksi ya dengan seseorang atau dalam pekerjaan, dalam usaha, ada rencana ingin menjalankan atau mungkin ingin menawarkan, entahlah ya, yang berkaitan dengan pekerjaan usaha yang ingin disampaikan kepada seseorang. Tetapi di sini tampaknya itu masih belum dilakukan karena masih butuh dipertimbangkan secara baik. Apakah memang ini bisa dikatakan bisa memberikan sesuatu yang sekiranya nanti sesuai dengan harapan atau tidak? Ini bisa saja tentang rencana ini harus bisa dikuatkan secara hukum, dalam arti seandainya ini pekerjaan atau usaha, ini seperti tidak mau hanya dibicarakan hanya dari mulut ke mulut ya, dalam arti hanya dalam pembicaraan biasa saja, harus ada kekuatannya. Jadi mungkin ada perjanjian kerja, ada perjanjian kerjasama seperti itu. Itu yang ya bisa dikatakan di sini itu yang membuat apa yang direncanakan ini perlu dipertimbangkan masak-masak. Apa yang ingin disampaikan ini perlu difikirkan lagi secara serius. Ini tentang pekerjaan kalau saya lihat ya, Eight of Pentacles ini tentang ya bisa dikatakan mungkin saja untuk kalian yang melihat bacaan Divine Timing ini ada sebuah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam arti ya mungkin ini sedang ada proses bahwa kamu itu sedang dipertimbangkan. Ya, mungkin kamu akan dapat panggilan atau kamu akan dapat kesempatan interview, itu kan tentang komunikasi juga. Tapi ya itu tadi sedang dievaluasi dulu. Begitu. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Kalau saya melihat untuk sebagian dari kalian berkaitan dengan pekerjaan, atau mungkin saja ini tentang kesempatan misalnya ya mendapat promosi, kenaikan jabatan ya, atau mendapat promosi untuk studi, sekolah lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini memang sesuatu yang masih bisa dikatakan belum disampaikan ya. Ada pihak-pihak yang sedang mempertimbangkan kamu, begitu intinya. Mempertimbangkan kamu untuk bisa, ya bisa dikatakan di sini mungkin untuk bisa direkrut. Atau sedang mempertimbangkan kamu untuk diajak kerjasama. Tapi sekali lagi ini sedang dievaluasi. Oke? Sedang dalam proses. Karena kalau saya melihat ini ada energi, ya bisa dikatakan mungkin situasi ini masih difikirkan oleh pihak-pihak tertentu karena ya bisa saja ini ada kaitannya dengan hal-hal yang nantinya takut bisa menimbulkan masalah ke depan ya. Jadi misalnya di sini semisalnya tidak ada kekuatan hitam di atas putih, nanti takutnya akan menjadi komitmen yang toksik, yang yang bermasalah ke depan, atau nanti ada yang misalnya mengingkari tentang perjanjian kerjasamanya seperti itu. Jadi kalau saya melihat di sini memang energinya masih belum diutarakan atau masih belum disampaikan. Ini energi sesuatu yang masih ya bisa dikatakan masih tertutup ya. Mungkin kamu menunggu-nunggu di sini, tapi ya memang situasinya seperti itu. Kalau saya lihat seperti apa yang kamu harapkan, mungkin kamu di sini sudah menunggu tentang sebuah situasi yang bisa mengakhiri kehidupan kamu yang selama ini sudah bisa dikatakan stuck, tidak punya pekerjaan, tidak ada situasi yang mengarah kepada hal-hal yang bisa memberikan hasil begitu ya. Kamu mengharapkan itu, kamu memikirkan itu, kapan akhir dari situasi yang stuck ini dalam kehidupan kamu. Kamu di sini seperti menunggu-nunggu keputusan tersebut ya.
Tapi ya dari pihak sana sedang istilahnya mengevaluasi, menggodok dulu tentang keberadaan kamu ini. Mungkin memang akan ada interview, tetapi di sini sepertinya ya bisa dikatakan hasil dari interview itu mungkin belum kamu terima saat ini. Ya. Bisa jadi seperti itu karena energinya di sini masih ada ketertutupan. Artinya apa? Masih belum ada jawaban, masih belum ada hasil yang kamu terima. Dan ini tentu saja membuat perasaan kamu seperti waduh, gimana ya? Seperti ada perasaan-perasaan yang bisa dikatakan bermasalah. Kamu seperti ya bisa dikatakan di sini mungkin menjadi agak sedikit bernegatif thinking, apakah aku diterima atau enggak, apakah memang aku ditolak, seperti itu. So kamu nggak usah terlalu apa ya, mumet atau nggak usah terlalu terfokus tentang hal itu. Di sini ada kartu The Hermit, artinya kamu lebih baik mengambil waktu untuk menenangkan dirimu, ya. Ini seseorang sedang seperti mencari petunjuk atau mungkin dari pihak sana ya, pihak yang ingin merekrut kamu atau yang ingin bekerja sama dengan kamu itu sedang mencari cara atau mencari petunjuk bagaimana supaya ya apa yang terbaik begitu ya, supaya bisa memberikan jawaban kepada kamu. Tapi kalau untuk kamu, saya melihat ini kamu harus bisa menenangkan diri, mengintrospeksi, merenungkan atau ya menenangkan perasaan kamu lah intinya. The Hermit itu tentang bagaimana kamu bisa mengambil waktu untuk diri kamu sendiri dulu, ya. Wow, di bawahnya ada Four of Wands, seperti akan ada hasil nanti ya, sesuatu yang menghasilkan. Mudah-mudahan ya diaminin. Jadi kalau saya melihat kartu Anxiety itu adalah energimu. Mungkin energimu saat ini sedang kacau, sedang bingung, sedang menanti-nanti tentang ya bisa dikatakan di sini keputusan ya, keputusan dari hasil interview kamu atau kamu menanti-nanti panggilan. Tetapi kalau saya melihat di sini expect powerful change itu sangat memungkinkan. Pesan semesta mengatakan bahwa kamu bisa berharap akan ada perubahan yang sangat besar ya, powerful, penuh dengan kekuatan. Kamu bisa berharap dengan sangat ya bisa dikatakan di sini dengan sangat kuat begitu untuk sesuatu yang akan merubah hidup kamu. Ya, kalau kamu di sini sepertinya memang sedang ya bisa dikatakan di sini galau ya, gelisah menunggu sesuatu yang ya bisa dikatakan ini berkaitan dengan hasil mungkin hasil usaha kamu atau hasil dari interview kamu. Ada hal yang masih bisa dikatakan di sini masih belum menjadi jawabannya di saat kamu melihat video ini, begitu. Artinya apa? Kamu dituntut untuk lebih bersabar dulu, ya. Akan ada hasil yang kamu terima di saat waktu nanti, di saat yang lain, ya. Tapi di sini karena expect powerful change ini, semesta bisa memberikan sebagai tanda kamu boleh berharap deh gitu ya. Kamu boleh berharap. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu gelisah karena ini ada semacam ya bisa dikatakan sesuatu yang bisa kamu harapkan itu mungkin saja akan kamu terima dalam waktu dekat. Jawaban atau ya panggilan seperti itu. Oke? Itu secara umum ya untuk ya mungkin untuk usaha atau pekerjaan yang kalian tunggu-tunggu ya atau kalian jalani saat ini. Dan kita lihat untuk bacaan relationship-nya dalam divine timing kali ini. Ada sesuatu yang direncanakan oleh seseorang. Mungkin ini kamu, mungkin pasanganmu atau orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Di sini seperti ada keinginan untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Ya, kalau saya melihat ini ada kaitannya dengan masalah sih ya. Ada kaitannya dengan masalah yang pernah terjadi atau mungkin di sini ada kaitannya tentang ya pertengkaran, perselisihan, dan ada juga yang berkaitan dengan situasi yang memang sudah
bisa dikatakan berakhir karena ada sesuatu yang sempat menyulitkan koneksimu dengan seseorang. Tapi di sini ada yang sedang berpikir untuk kembali berbicara kepada kamu, atau kamu yang berencana melakukan komunikasi kepada seseorang. Dan seperti kartu Knight of Pentacles ini yang melambangkan sesuatu yang pelan, artinya ini belum dilakukan secara, ya bisa dikatakan dalam waktu dekat ini, besok, atau ya di dalam waktu dekat ketika kamu melihat video ini, tampaknya komunikasi itu belum terjadi, tetapi sedang dipertimbangkan, sedang difikirkan untuk bisa melakukan komunikasi. Ya, saya melihat seseorang di sini seperti sedang melihat kemungkinan untuk bisa mengakhiri situasi yang sempat bermasalah. Dalam arti, kalau memang ada situasi yang sempat stuck atau mungkin sempat mengalami situasi yang sulit, itu ingin diakhiri, tetapi dia masih melihat dulu, mengevaluasi dulu keadaannya. Atau mungkin di sini bisa saja yang ingin berbicara ini masih berpikir dulu apa yang sekiranya pantas untuk dibicarakan atau untuk diutarakan. Nah, seperti itu. Karena mungkin masih ada perasaan konflik batin juga, apalagi kalau hubungan yang bermasalah atau hubungan yang sedang stuck dan hubungan yang sudah berakhir. Ada konflik batin juga di sini antara ya atau tidak, ya atau tidak, kira-kira diterima atau ditolak. Nah, seperti itu. Itu yang masih menjadi konflik batinnya. Dan saya melihat, walaupun energinya memang masih pelan, ya, tetapi yang jelas di sini ada seseorang yang berproses, berusaha agar ya bisa dikatakan dia bisa mendapatkan semacam ya mungkin di sini kesempatan atau kemungkinan untuk itu tadi melakukan rencana dia untuk menjalin komunikasi lagi. Nah, seperti itu. Dan ya, kartu di sini ada The High Priestess. Saat ini belum ada komunikasi. Ketika kamu melihat video ini, mungkin kamu memang belum mau berbicara atau seseorang memang belum mau berbicara ke kamu. Tapi dia sedang memikirkan. Ya, dia masih diam. Kenapa dia diam? Ini macam-macam sih. Ini ada sesuatu yang bisa dikatakan menjadi kesulitan dia untuk menjalankan rencana itu. Entahlah di sini, mungkin ada hal-hal yang bisa dikatakan nantinya menimbulkan resiko, ya. Misalnya, kalau dia di sini terkoneksi dengan kamu, ini sebuah hubungan yang sudah lama stuck dan ternyata dia sudah memiliki komitmen. Nah, dia takut nanti di sini akan ada masalah. Itu yang menjadi konflik batin dia, ya. Atau kamu yang sudah berkomitmen dan ketika kamu ingin menjalin komunikasi lagi dengan seseorang, ya tentunya di sini nanti akan ada resiko. Karena di sini kaitannya tentang koneksi, relationship yang saya bacakan. Dalam arti di sini ya bisa dilihat ada hal-hal yang takutnya nanti ujung-ujungnya akan mengganggu atau merusak komitmen yang sudah ada. Kalau memang ada di antara kalian di sini yang sudah memiliki hubungan dengan seseorang, ya. Itu salah satu alasannya. Atau alasan lain, ini ada sesuatu yang memang bisa dikatakan menjadi masalah di masa lalu yang sangat-sangat toksik terjadi. Mungkin sangat-sangat ya bisa dikatakan brutal. Mungkin di sini tentang KDRT, ya, kekerasan. Itu yang masih menjadi konflik. Entah kamu yang melakukan kekerasan atau entah dia. Dalam arti kalau misalnya dia yang melakukan kekerasan kepada kamu, atau kamu yang melakukan kekerasan ke dia, ya dia takut nanti itu akan terulang lagi. Begitu juga sebaliknya. Ya. Hal-hal yang bermasalah itu yang masih menjadi konflik. Konflik batin maksudnya, pertentangan.
Sehingga itu yang membuat energi seseorang masih diam, belum mau berkomunikasi. Tapi ya di dalam pikirannya tuh ingin sekali untuk berbicara. Karena di sini ada kartu komunikasi yang kuat ya, ada 2 dan posisinya itu ada di dalam pikiran. Situasi seseorang yang sedang berpikir untuk berbicara. The Hermit, ini sesuatu yang masih ya bisa dikatakan seseorang yang masih diam. Tapi ini tentang seseorang yang masih mencari petunjuk. Bagaimana caranya supaya bisa memulai atau ya menjalin lagi komunikasi di sini. Anxiety, seseorang yang sedang gelisah, kacau, dan sedang bingung. Itu yang dirasakan oleh kamu yang ingin berbicara atau mengakhiri situasi stuck dengan seseorang. Kamu seperti bingung, bimbang, kacau ya, gelisah, macam-macam deh. Gimana caranya? Bingung itu bukan karena nggak mau. Ini ada kemauan, hanya bingung bagaimana caranya. Bingung apa yang nanti bakal menjadi hasilnya ya. Apakah ditolak, apakah dia mau menerima. Bingung juga nanti takut dengan resiko yang seandainya terjadi komunikasi lagi, ada hal-hal yang membuat masalah untuk misalnya untuk hubunganmu dengan yang lain, begitu, hubunganmu dengan pasanganmu. Jadi macam-macam di sini ada sisi kegelisahan seseorang dan ya bisa dikatakan expect powerful change. Jadi kalau kamu memang berharap untuk perubahan ya, kamu harus bisa memiliki semacam kekuatan yang penuh untuk membuat perubahan itu. Berharaplah bahwa perubahan itu bisa terjadi dengan kekuatan yang kamu punya. Ya, kamu ngumpulin dulu keberanian kamu, keyakinan kamu, kekuatan kamu, agar pada saat kamu ingin memulai komunikasi ya tidak ada lagi yang menghalangi atau tidak ada lagi rasa-rasa itu tadi gelisah. Atau kalau memang kamu menunggu seseorang berkomunikasi dengan kamu, artinya di situ kamu boleh berharap deh. Kamu boleh berharap bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, kekuatan yang akan merubah situasi kamu dengan seseorang yang selama ini stuck, akan terjadi perubahan dengan adanya komunikasi di saat yang tepat nantinya, sesuai divine timingnya. Oke? Itu dia divine timing yang saya lihat untuk kali ini.